Kata Yan Guan. Saat suaranya jatuh, Yan Guan mengangkat tangannya dan langsung membanting ke arah kepala Qiu Puchun. Guru, maaf, murid tidak menyangka bahwa kakak senior Yan Guan sebenarnya adalah pengkhianat itu. Guru, maaf, murid tidak bisa mengembalikan reputasimu, kata Qiu Puchun. Dia menutup matanya dan berkata dengan kesakitan. Melihat telapak tangan Yan Guan akan jatuh, sesosok tiba-tiba melintas dan langsung membawa Qiu Puchun, langsung menyelamatkan Qiu Puchun. Sosok itu begitu cepat, bahkan Yan Guan tidak bisa bereaksi. Siapa itu berani bertindak liar di tanah suci darah saya? Cari mati! Yan Guan mencibir. Dia tidak menyangka seseorang akan berani menyelamatkan Qiu Puchun saat ini. Tidak peduli siapa itu, begitu dia ditangkap, dia akan langsung dianggap sebagai mata-mata dari iblis alien. Lalu penggal kepalanya dan juga Qiu Puchun. Memikirkan hal ini, Yan Guan langsung melayangkan serangan ke arah sosok yang menyelamatkan Qiu Puchun. Bayangan telapak tangan raksasa yang sangat menakutkan langsung dilepaskan olehnya. Duar. Bayangan telapak tangan dan aura mengerikan yang pecah menyapu ke segala arah. Banyak orang kuat di lapangan mendesak esensi sejati, membentuk perisai esensi sejati di depan mereka untuk memblokir dampak dari tabrakan dua kekuatan itu. Siapa yang mulia? Seorang master terkenal dari tanah suci darah bergegas mendekat, segera mengepung sosok itu di tengah dan berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, orang-orang dari tanah suci darah juga mengepung kelompok monster darah dari pegunungan jatuh, karena mereka menyadari bahwa orang yang menyelamatkan Pu Qianqun adalah seorang monster darah. Kaisar monster darah dari pegunungan jatuh, mengapa kamu menyelamatkan Qiu Puchun? King Wu, apa yang terjadi? Pok Zi, King Kong, dan kaisar iblis lainnya dari pegunungan jatuh menatap mereka dan mereka berteriak dengan dingin. Meski tidak terlalu memandang manusia, mereka juga tahu bahwa manusia yang kuat tidak mudah untuk diprovokasi. Apalagi para penguasa tanah suci darah ini masing-masing memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan tidak jauh lebih lemah dari mereka. Terlebih lagi mereka masih berada di base camp umat manusia. Begitu mereka membuat marah umat manusia. Meskipun mereka memiliki begitu banyak kaisar monster darah, mereka pasti akan berada dalam posisi yang sulit. Bahkan jika ada yang bisa membunuh mereka hidup-hidup, mereka pasti akan menderita banyak korban. Pok Zi, jangan khawatir, orang ini bukan kaisar iblis dari pegunungan jatuh, tetapi dia adalah manusia yang kuat. Kaisar ini bertemu dengannya secara kebetulan sebelumnya, dan saya mendengar bahwa dia juga datang untuk berpartisipasi dalam penaklukan ini. Adapun mengapa dia menyelamatkan master garis keturunan manusia itu, saya juga tidak tahu, kata Kaisar King Wu. Apa, orang ini bukan monster darah? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Tubuhnya jelas memancarkan darah unik dari klan monster darah. Untuk sementara, sama orang menoleh dan menatap orang yang menyelamatkan Qiu Puchun. Orang itu bukanlah orang lain, tetapi adalah Pu Qianqun. Sebelumnya Yan Guan ingin membunuh Qiu Puchun. Bagaimana dia bisa melihat Qiu Puchun mati di depan matanya? Saat ini menghadapi banyaknya ahli dari tanah suci darah yang mengelilinginya, Pu Qianqun mencibir dengan dingin, mengabaikan semua orang, dan pil demi pil dengan cepat muncul di tangannya, dan itu langsung diberikan kepada Qiu Puchun untuk menyembuhkan lukanya. Melihat itu, Yan Guan mencibir. Qiu Puchun telah dilarang oleh teknik uniknya dari tanah suci darah. Bahkan jika dia disembuhkan, selama pembatasan pada tubuh Qiu Puchun tidak diselesaikan, Qiu Puchun tidak akan pulih. Saat ini Pu Qianqun juga menyadari pembatasan di tubuh Qiu Puchun, dan kemudian dia dengan mudah mematahkan teknik rahasia dari tanah suci darah itu. Tentu saja dia adalah mantan presiden tanah suci darah. Hal ini jelas sangat mudah baginya. Siapa kamu? Yan Guan dan Qiu Tongguang. Mereka berdua terkejut. Teknik pemblokiran khusus tanah suci darah mereka benar-benar dipatahkan dengan mudah oleh orang yang menyelamatkan Qiu Puchun itu. Bukankah kamu berencana untuk menaklukkan orang tua ini sebelumnya? Mengapa sekarang kalian bahkan tidak mengenali orang tua ini? Kata Pu Qianqun dia menengus dingin. Kamu siapa? Mendengar suara familiar ini, wajah Yan Guan berubah drastis.
Dia memikirkan seseorang, tubuhnya bergetar hebat. Dan hati Qiu Tongguang juga bergetar. Tangan kanannya sedikit gemetar. Murid jahat, apakah kamu masih mengenaliku sebagai guru? Di bawah mata semua orang, Pu Qiankun mendesak darah di tubuhnya. Penampilan asli dari monster darah itu memudar, lalu memperlihatkan wajah yang jernih dan juga kurus. Apa? Semua master tanah suci darah mengubah ekspresi mereka dan mundur satu demi satu, mengungkapkan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Presiden Pu Qiankun, Ketua Pu, mustahil. Yan Guan dan yang lainnya menjadi pucat. Suara mereka bergetar, dan suara itu mengandung ketakutan yang tak ada habisnya. Meskipun mereka sudah berlindung di istana berkabut dan bersiap untuk menaklukkan Pu Qiankun, namun ketika mereka benar-benar melihat Pu Qiankun dengan mata kepala mereka sendiri, ada ketakutan di hati mereka yang tidak dapat dijelaskan. Ini Pu Qiankun, Presiden Bloodline Holy-Land, pernah menjadi orang pertama di daratan. Di bawah alun-alun, beberapa ahli teratas terkemuka seperti Menara Wan Baolou. Beberapa di antara generasi yang lebih tua juga mengenali Pu Qiankun, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada melihat orang yang akan mereka taklukkan berada di lokasi penaklukan. Dan beberapa master top yang lebih muda, meskipun mereka belum pernah melihat Pu Qiankun, tetapi mereka pernah mendengar tentang reputasi Pu Qiankun, dan mereka semua sangat penasaran. Selanjutnya Pu Qiankun dengan dingin melirik Yan Guan dan kemudian berkata, Yan Guan, kamu adalah muridku. Orang tua ini telah mengasuhmu selama itu, tetapi sekarang kamu berlindung di istana berkabut dan berkolusi dengan iblis alien. Kamu sangat berani, kata Pu Qiankun. Tidak, Pu Qiankun, kamu adalah orang yang berkolusi dengan iblis alien, kata Yan Guan. Dia berkata, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke arah mata Pu Qiankun. Semua orang mengerutkan kening. Kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda. Pu Qiankun, kamu berkolusi dengan iblis alien, dan kamu berani masuk ke ibu kota suci hari ini. Itu tidak bisa dimaafkan. Kami sedang menunggu untuk menyerangmu. Kami tidak menyangka kamu akan datang sendiri untuk menyerahkan nyawamu, teriak Qiu Tongguang. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya, dan niat membunuh menyebar keluar dari tubuh Qiu Tongguang. Pu Qiankun dengan dingin melirik Qiu Tongguang dan kemudian berkata, Qiu Tongguang, kamu sangat berani. Kamulah yang menjebak orang tua ini waktu itu. Sangat bagus. Lelaki tua ini datang hari ini ke sini. Itu secara alami untuk mengambil nyawamu. Semua orang dengarkan, jika Anda memperbaiki kejahatan dan kembali ke jalan kebenaran, lelaki tua ini tidak keberatan untuk memberimu kesempatan untuk mendapatkan kehidupan baru. Tetapi jika Anda tidak memahaminya, jangan salahkan lelaki tua ini karena kejam. Mendengar ini, alun-alun jatuh ke dalam keheningan. Pu Qiankun yang hanya sendirian, dia berani menantang semua ahli di tanah suci darah. Hahaha, Pu Qiankun, kamu memiliki nada yang tinggi. Kamu telah berkolusi dengan iblis alien. Kamu tidak pantas untuk hidup, kata Qiu Tongguang. Saat Qiu Tongguang berbicara, dia sudah melompat keluar dan bergegas menyerang menuju ke arah Pu Qiankun. Sebuah lonceng heksagonal muncul di atas kepalanya, dan pada saat yang sama naga hitam tingkat kaisar muncul di tangannya, dan itu langsung menabrak ke arah Pu Qiankun. Dia mencibir di dalam hatinya. Dari informasi istana berkabut, dia sudah mengetahui tentang situasi Pu Qiankun. Dia telah disiksa terus-menerus di istana berkabut selama 200 tahun. Dia sangat yakin kekuatan Pu Qiankun tidak akan pernah pulih. Memikirkan hal ini, Qiu Tongguang terus melesat ke arah Pu Qiankun, dan bahkan serangannya diperkuat. Qiu Tongguang, karena kamu mencari kematian, maka datang dan matilah, kata Pu Qiankun. Seluruh tubuh Pu Qiankun mengeluarkan napas sedingin es, dan niat membunuh meresap saat Qiu Tongguang mengambil tindakan. Niat membunuh yang dikeluarkan oleh Pu Qiankun sangat mengerikan, dan semua orang yang ada di sana sangat merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya yang terpancar dari tubuh Pu Qiankun. Beberapa Master Martial Emperor biasa bahkan menggigil tanpa sadar. Sungguh niat membunuh yang kuat.
Wan Baolao dan banyak pemimpin tim pasukan top lainnya serta banyak kaisar monster darah yang hadir di sana tidak bisa tidak berkata-kata dengan mata yang bermartabat. Pernah menjadi orang pertama di daratan, reputasi ini sangat layak. Saat ini Qiu Tongguang yang menghadapi Pu Qiankun secara alami merasa lebih berat. Niat membunuh ini menyebabkan esensi sejati di tubuhnya membeku. Apa masalahnya? Bukankah Pu Qiankun terluka parah? Kata Qiu Tongguang. Akan tetapi dia tidak memikirkannya lebih banyak. Karena berita dari istana berkabut, Pu Qiankun sudah disiksa selama 200 tahun. Tidak mungkin kekuatannya bisa pulih begitu cepat. Saat ini sebelum serangan Qiu Tongguang bisa jatuh kepada Pu Qiankun sudah merilis tinjunya. Pu Qiankun melesat dan melancarkan pukulan yang sangat keras. Dan pukulan ini mengandung amarah dan niat membunuh yang telah disiksanya selama lebih dari 200 tahun. Bisa dibilang di dalam pukulan ini dia memadatkan semua amarahnya. Tinju macam apa ini? Jantung Qiu Tongguang bergetar hebat. Dia dengan panik mendesak pertahanannya untuk membentuk perisai pertahanan. Dan pada saat yang sama sosoknya buru-buru mundur. Dia menemukan bahwa keberaniannya sebelumnya telah menghilang. Namun pukulan Pu Qiankun terlalu cepat. Sebelum dia bisa mundur, pukulan itu langsung jatuh kepadanya. Duar! Di bawah pukulan ini, perisai pertahanan yang dibentuk oleh lonceng heksagonal langsung meledak dengan retakan. Dan retakan itu menyebar dengan cepat. Bahkan napas tidak dapat ditahan. Itu meledak dengan keras dan berubah menjadi kehampaan. Mustahil! Qiu Tongguang meraung liar dari lubuk hatinya. Dia ketakutan. Dia menyaksikan tinju itu langsung menghantam tubuhnya. Tidak! Qiu Tongguang berteriak tidak dengan putus asa. Dia merasakan tubuhnya terkena kekuatan yang tak tertandingi. Seketika itu tubuh Qiu Tongguang langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah. Melihat adegan ini, alun-alun itu terdiam. Hanya satu pukulan itu sukses membunuh puncak tahap air Martial Emperor. Dan Qiu Tongguang sendiri dia merupakan penatua tertinggi dari Tanah Suci Darah. Semua orang yang hadir nampak menghirup udara dingin dan menatap Pu Qiankun dengan takjub. Apakah ini orang pertama di daratan? Itu terlalu menakutkan. Qiu Tongguang, jika kamu bisa mati di tangan lelaki tua ini, kamu bisa dianggap mati dengan terhormat. Kata Pu Qiankun dengan dingin, seraya menatap Qiu Tongguang yang telah hancur berkeping-keping. Dia berdiri diam di kehampaan seperti dewa, dengan mata acuh tak acuh, lalu menatap Yan Guan dan yang lainnya. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan keluar dari hati Yan Guan. Dia mundur 2 langkah. Bagaimana ini mungkin? Dia bergumam. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kekuatan Qiu Tongguang? Kekuatan Qiu Tongguang itu bisa dikatakan setara dengannya. Tetapi Qiu Tongguang dibunuh hanya dengan satu gerakan oleh Pu Qiankun. Yan Guan, saya adalah gurumu. Mengapa Anda malah berkolusi dengan istana berkabut? Kata Pu Qiankun. Dia menatap Yan Guan dengan dingin. Dia bisa melihat bahwa Yan Guan dan yang lainnya tidak dibawa pergi oleh iblis alien. Tetapi karena tidak dirasuki oleh iblis alien, itulah yang membuat Pu Qiankun semakin bingung. Saat ini jejak ketakutan muncul di hati Yan Guan. Tetapi segera dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Pu Qiankun, orang yang berkolusi dengan istana berkabut jelas adalah kamu. Saya tidak pernah berpikir bahwa kamu begitu berani dan sangat berani masuk ke ibu kota suci sendirian. Apakah kamu pikir kamu siapa? Kata Yan Guan. Segera deretan cahaya yang mengerikan naik dengan cepat melintasi alun-alun. Susunan cahaya ini dengan cepat terjalin, menutupi semua orang di alun-alun. Lalu kemudian banyak dari master garis keturunan langsung maju dan mengepung Pu Qiankun. Karena kalian semua adalah murid dari Tanah Suci Darah, lelaki tua ini memberi kalian satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki kejahatan dan kembali ke jalan kebenaran. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, kalian semua akan mati. Kata Pu Qiankun. Dia berkata dengan dingin. Orang-orang yang mengepungnya ini semuanya adalah tulang punggung Tanah Suci Darah. Jika mereka semua terbunuh, itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Tanah Suci Darah. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Pu Qiankun, kamu telah berkolusi dengan iblis alien. Dan tidak ada jalan keluar bagimu hari ini. Semuanya tangkap dia.
kata Yan Guan. Kemudian dia melirik semua pasukan utama yang ada di lapangan. Semuanya tolong ambil tindakan bersama untuk menangkap pengkhianat manusia ini, teriak Yan Guan dengan keras. Mendengar kata-kata Yan Guan, semua orang nampak mengerutkan kening. Akan tetapi tidak ada yang berani berdiri untuk bertarung dengan Pu Qiankun. Kekuatan yang ditampilkan Pu Qiankun benar-benar sangat menakutkan, membuat mereka semua ragu untuk maju. Tetapi masih ada beberapa orang yang berdiri untuk pertama kalinya dan kemudian berkata, "Pu Qiankun, kamu telah berkolusi dengan iblis alien, dan bahkan kamu berani membunuh Penatua Qiu Tongguang. Kamu sangat merajalela, hari ini kamu harus ditangkap." Suara orang ini sangat nyaring, dan ternyata itu adalah Kaisar Wusang dari Kekaisaran Song Yuan. "Semuanya ini adalah urusan keluarga saya di Tanah Suci Darah. Orang tua ini akan membersihkan pengkhianat di Tanah Suci Darah. Jika Anda tidak ikut campur, Anda akan tetap menjadi teman dari Tanah Suci Darah saya. Namun jika Anda ikut campur, Anda akan menjadi musuh dari Tanah Suci Darah. Maka jangan salahkan orang tua ini karena bertindak kejam," kata Pu Qiankun. Ketika Pu Qiankun mengatakan ini, banyak orang nampak terdiam. Mereka semua hanya memiliki satu pemikiran dalam pikiran mereka, dan itu adalah terus menonton dan menunggu hasil akhirnya. Limbah-limbah ini. Yan Guan melirik orang-orang di bawah alun-alun dengan wajah yang cemberut. Dari orang-orang ini benar-benar tidak ada yang ingin mengambil tindakan. Hanya Kaisar Wusang sendiri tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Untungnya istana berkabut telah. Namun setelah Yan Guan memikirkan tata letak istana berkabut, dia merasa lega. Tidak peduli apa jenis kultivasi Pu Qiankun, karena dia berani datang ke ibu kota suci. Hanya ada jalan buntu baginya. Bunuh! Dengan teriakan dingin, Yan Guan membawa sekelompok master dari Tanah Suci Darah untuk membunuh Pu Qiankun. Segera cahaya pelangi bermekaran, dan cahaya garis darah yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan cahaya di alun-alun, dan dengan cepat membentuk sangkar yang mengerikan. Ini formasi yang aneh, pantas saja mereka sangat percaya diri, kata Pu Qiankun, matanya sangat dingin. Di bawah cahaya sangkar ini, bahkan puncak tahap air Martial Emperor mungkin akan sangat ditekan, dan tingkat kultivasinya akan sangat berkurang. Pu Qiankun, dalam formasi kosong ini, tidak peduli seberapa kuat Anda, tingkat kultivasi Anda akan dibatasi, kata Yan Guan. Segera dia dan beberapa master dari Tanah Suci Darah semuanya meremas taktik dengan kedua tangan. Seketika itu kekuatan garis darah yang mengerikan berkumpul bersama, dan segera membentuk serangan garis darah yang mengerikan mengarah ke Pu Qiankun yang terikat oleh formasi tersebut. Serangga kecil, kata Pu Qiankun, dia mencibir. Formasi kosong ini memang sangat kuat. Bahkan jika leluhur keluarga Long terjebak di dalamnya, dia pasti akan malu dan bahkan jatuh. Tetapi siapa dia? Dia telah lama melampaui puncak tahap air Martial Emperor dan sekarang menyentuh ambang alam suci. Formasi ini dapat menjebak master di ranah puncak tahap air Martial Emperor, tetapi tidak dapat menjebak master di ranah semi alam suci. Pu Qiankun menghela napas dingin. Kemudian kekuatan alam semi suci yang belum pernah digunakan sebelumnya itu benar-benar pecah pada saat ini. Seketika itu formasi hancur dan serangan gabungan dari para master Tanah Suci Darah juga dihancurkan. Kekuatan alam suci Pu Qiankun menyapu dan menutupi hati semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar Iblis King Wu, Pokzi, dan Kaisar Monster Darah lainnya hanya merasa bahwa hati mereka tenggelam dan ada rasa takut di hati mereka, dan mereka memandang Pu Qiankun dengan takjub. Apa kekuatan ini? Itu sangat menakutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Yan Guan dan yang lainnya. Mereka bergabung dengan para master Tanah Suci Darah ditambah dengan bantuan formasi. Menurutnya tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dimiliki oleh Pu Qiankun. Jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Tetapi sekarang, itu benar-benar tidak menghasilkan apapun. Memikirkan hal ini, Yan Guan buru-buru mundur. Ingin pergi. Pu Qiankun mencibir. Dia kemudian mengangkat tangannya. Seketika itu sebuah kekuatan langsung menjerat Yan Guan. Namun tiba-tiba sebuah rune muncul di tangan Yan Guan. Begitu rune ini keluar, aura yang menakutkan muncul di kehampaan. Ada jejak kekuatan alam suci yang langsung memblokir serangan Pu Qiankun.
dan kekuatan ini langsung menyerang ke arah Pukian Kun. Teknik kultivasi jiwa darah. Kata Pukian Kun, dia menus dingin. Darah memenuhi tubuhnya dan itu langsung berkumpul di tangannya. Dan seketika itu langsung menghancurkan kekuatan rune. Rune itu meledak tetapi juga memblokir serangan Pukian Kun. Saat itu juga Yan Guan memuntahkan darah dan terbang dengan malu. Sebelum akhirnya dia menstabilkan sosoknya. Rune suci, kata Pukian Kun, dia mengerutkan kening. Apakah ini kartu trupmu? Kata Pukian Kun seraya memandang Yan Guan. Rune suci? Apakah itu benar-benar rune suci? Banyak orang di alun-alun terkejut mendengarkan kata-kata Pukian Kun. Yan Guan sebenarnya menampilkan rune suci sebelumnya. Tidak heran jika ketika rune keluar, mereka semua memiliki ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Pukian Kun benar-benar memblokir serangan rune suci. Apakah Pukian Kun telah memasuki ranah alam suci? Mendesis. Ahli di ranah alam suci. Ini adalah mitos di benua Tianwu. Apakah kamu sudah menyentuh ambang alam suci? Kata Yan Guan, dia memandang Pukian Kun dengan ngeri. Dan jejak ketakutan terpancar di matanya. Selama bertahun-tahun, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan keras untuk melampaui guru. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap bukan lawan dari guru. Sepertinya kamu tahu banyak. Bukankah Sangguan Sinar memberitahumu bahwa lelaki tua ini telah menyentuh ambang alam suci? Ya, bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa luka lelaki tua ini telah pulih. Sangguan Sinar telah memenjarakan lelaki tua ini selama 200 tahun. Cepat atau lambat, lelaki tua ini akan membuat perhitungan dengan istana berkabut. Kata Pukian Kun dengan suara yang dingin. Dia melangkah maju, mengangkat tangannya, langsung ingin meraih Yan Guan. Telapak tangan yang besar itu langsung menjerat Yan Guan. Tetapi Pukian Kun tidak langsung membunuh Yan Guan. Dia hanya ingin menangkapnya. Dia tidak ingin Yan Guan mati dengan mudah. Dia ingin mencari pihak lain. Dan ingin mencari tahu mengapa Yan Guan mengkhianatinya. Leluhur, selamatkan aku! Teriak Yan Guan. Di saat dia berjuang keras, tetapi dia tiba-tiba meraung di saat krisis, membuat semua orang terpana. Leluhur, siapa itu? Muridku dari keluarga Yan yang bermartabat. Ada sampah sepertimu, apa gunanya? Di tengah keraguan semua orang, sebuah suara terdengar. Tiba-tiba ada aura yang menakutkan naik, dan darah yang mengerikan meledak seperti kilat langsung meledak ke arah telapak tangan Pukian Kun. Apa? Cahaya darah ini melesat ke depan, dan Pukian Kun merasakan aura yang sangat kuat melonjak. Dia terkejut. Cahaya berdarah ini sebenarnya dapat mengancamnya. Tidak baik. Pukian Kun tidak peduli dengan Yan Guan saat ini. Matanya meledak, dan telapak tangannya tiba-tiba diangkat, dan langsung bertabrakan dengan cahaya darah itu. Duar! Raungan yang mencengangkan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap kehampaan meledak, dan celah besar muncul. Pukian Kun mendengus dingin. Di bawah kekuatan ini, dia benar-benar mundur selangkah. Di sisi lain, Yan Guan juga diledakkan, dan dia terbang keluar berlumuran darah. Untungnya cahaya darah itu melindunginya di saat-saat kritis. Jika tidak, ledakan itu saja sudah cukup untuk membuatnya cedera serius atau bahkan mati. Hah? Ahli di ranah semi alam suci, kata Qin Chen. Qin Chen yang duduk santai di belakang Kaisar Qingwu, tiba-tiba dia berdiri. Matanya bersinar terang, menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan ini sangat kuat. Itu pasti telah melampaui puncak tapair Martial Emperor dan sudah menyentuh ambang alam suci. Kapan akan ada begitu banyak master di ranah semi alam suci di benua Tianwu ini? Pukian Kun, ketua tanah suci darah, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Suara dingin terdengar, disusul dengan kemunculan sesosok pria tua. Pria tua itu langsung jatuh di depan Yan Guan. Leluhur, kata Yan Guan, dia menatap pria tua itu dengan penuh semangat. Sia-sia. Pria tua itu mendengus, menatapnya dengan tidak puas. Lalu kemudian dia menatap Pukian Kun dan berkata, Tanah Suci Darah sepertinya tidak jatuh. Mantan Presiden Tanah Suci Darah sebenarnya adalah ahli di ranah semi alam suci.
yang benar-benar membuat lelaki tua ini tidak terduga. "Siapa kamu?" kata Pukian Kun. Dia menyipitkan matanya. Pria tua di depannya jelas merupakan ahli di ranah semi alam suci sepertinya. Tentu saja dia tidak takut akan hal itu. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa ada darah yang sangat kaya dilawan. Darah semacam ini tidak mungkin berasal dari prajurit biasa. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu pihak lain juga merupakan seorang master garis keturunan dan merupakan master garis keturunan teratas. Namun yang membuat Pukian Kun saat bingung adalah bahwa master garis keturunan teratas ini dia sama sekali tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada master garis keturunan yang kuat di dunia ini tetapi dia tidak mengenalnya? Nama lelaki tua ini adalah Yan, kata pria tua itu seraya menatap Pukian Kun dengan acuh tak acuh. "Yan." Pukian Kun mengerutkan kening. Di daratan, sepertinya tidak ada keluarga kuat yang bermarga Yan, apalagi keluarga master garis keturunan. "Benar saja, semua orang telah melupakan keluarga Yanku. Orang tua ini adalah keturunan dari Yan Xiwen," kata pria tua itu. Mendengar ini wajah semua orang bingung. Siapakah Yan Xiwen? Namun ekspresi dari beberapa kekuatan top yang sangat dekat dengan tanah suci darah tiba-tiba berubah. Mata Pukian Kun juga saat ini memadat. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu keturunan Yan Xiwen?" Yan Xiwen ini bukan orang lain. Dia adalah wakil presiden Bloodline Holy Land. Tetapi dia telah mengkhianati Bloodline Holy Land dan memasuki Dark Abyss, bahkan memicu Bloodline Holy Land untuk bertarung dengan Dark Abyss. 3000 tahun yang lalu, Yan Xiwen ini sebenarnya adalah wakil presiden dan merupakan wakil presiden pertama dari Bloodline Holy Land. Dia unggul dalam kekuatan dan memiliki popularitas yang kuat di Bloodline Holy Land. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi presiden Bloodline Holy Land. Namun selama pemeriksaan secara tak terduga ditemukan bahwa dia diam-diam mempelajari seni darah jahat. Orang ini diam-diam membantai banyak master garis keturunan dan juga ahli monster darah. Dan dia mencoba menyambung garis keturunan yang berbeda kepada orang yang sama. Intinya Yan Xiwen mempelajari cara untuk meningkatkan garis keturunan dengan mengambil garis keturunan orang lain. Begitu hal seperti itu terungkap secara alami menimbulkan sensasi di Bloodline Holy Land. Setelah penelitian semacam itu berhasil, benua Tianwu pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat itu semua orang mungkin akan meningkatkan kultivasinya dengan menjarah bloodline orang lain. Berapa banyak pembunuhan yang akan ditambahkan ke benua ini? Oleh karena hal itu, Yan Xiwen dicabut dari posisi wakil presiden dan ditempatkan di bawah tahanan dan tidak diizinkan untuk meninggalkan Bloodline Holy Land. Namun siapa yang mengira bahwa Yan Xiwen tidak tahu untuk bertobat? Dia melarikan diri dari Bloodline Holy Land dan masuk ke Dark Abyss. Pada saat itu Bloodline Holy Land memimpin sejumlah besar pasukan menuju ke Dark Abyss, mencoba untuk membawa Yan Xiwen pergi, tetapi ditentang keras oleh Dark Abyss. Pada akhirnya Bloodline Holy Land mengalami kerugian besar dan gagal menembus Dark Abyss. Hal itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Bloodline Holy Land, dan akhirnya Bloodline Holy Land terpaksa mundur dari Dark Abyss. Pada saat itu tentu saja Dark Abyss berjanji bahwa Yan Xiwen tidak akan meninggalkan Dark Abyss sepanjang hidupnya. Namun siapa sangka Yan Guan dan juga pria tua ini ternyata adalah keturunan Yan Xiwen. Hahaha, lelaki tua ini berpikir bahwa tanah suci darah telah melupakan leluhurnya. Tetapi aku tidak menyangka Presiden Pukian Kun akan mengingatnya. Ya, lelaki tua ini bernama Yan Licheng. Saya adalah keturunan Yan Xiwen, dan Yan Guan juga adalah keturunan keluarga Yan saya. Kata pria tua itu, ternyata dia bernama Yan Licheng. Saya mengerti, kata Pukian Kun. Dia mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa Yan Guan mengkhianati dirinya. Ternyata orang tersebut adalah keturunan Yan Xiwen. Jadi meskipun Yan Xiwen tidak pernah meninggalkan Dark Abyss, tetapi keturunannya menjunjung tinggi keinginannya. Mungkin sejak awal tujuan Yan Guan adalah ini. Karena kamu mengerti, itu bagus. Tanah suci darah ini milik keluarga Yan saya.
Dulu, tanah suci darah menindas leluhur saya dan bahkan memaksa leluhur saya ke dalam dak abis. Sekarang keluarga Yan saya kembali dan saya harus mendapatkan kembali apa yang menjadi milik dari keluarga Yan saya, kata Yan Licheng. Saat ini ada banyak diskusi di lapangan dan semua orang memandang Yan Licheng dengan tidak percaya. Meskipun pasukan utama yang hadir belum pernah mendengar Yan Xiwen, tetapi mendengar cerita ini membuat mereka terkejut. Yan Guan sebenarnya adalah keturunan dari master garis keturunan yang mengkhianati Bloodline Hululand waktu itu. Dan salah satu keturunannya telah mencapai keadaan semi alam suci. Berita satu persatu ini mengejutkan semua orang. Yan Xiwen adalah pengkhianat Bloodline Hululand, kata Pukianku dengan dingin. Baik, hari ini orang tua ini ingin melihat apa kemampuan Presiden Pukiankun yang digadang-gadangkan menjadi orang pertama di daratan, kata Yan Licheng. Matanya sangat dingin. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Ketika pedang itu muncul, niat membunuh yang mengerikan segera menyebar bergegas menuju Pukiankun. Di saat niat membunuh ini menyebar, semua orang di pengadilan merasakan niat membunuh yang mencekik dan satu persatu mundur menunjukkan keterkejutan. Niat membunuh ini terlalu menakutkan. Hanya dengan niat membunuh yang membuat semua orang merasa kedinginan. Rambut mereka berdiri dan tubuhnya seperti terbelah. Pukiankun mendengus dingin. Dia tidak bergerak. Dia juga adalah penguasa di ranah semi alam suci. Pedang di tangan Yan Licheng ditebaskan beberapa kali dan beberapa cahaya pedang langsung menyapu ke arah Pukiankun. Di bawah situasi ini banyak orang mundur lagi, bahkan master ras monster darah seperti Poxy, King Kong, dan yang lainnya diam-diam terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa ada master seperti itu di antara manusia. Pukiankun langsung memacu naga hitam di tangannya dan itu langsung memblokir satu demi satu tebasan yang dilepaskan oleh Yan Licheng. Melihat leluhurnya telah melakukannya, Yan Guan sangat gembira. Dia tahu bahwa begitu leluhurnya bergerak, dia pasti akan bisa menandingi Pukiankun. Kemudian dia melihat banyak master dari Tanah Suci Darah. Para master dari Tanah Suci Darah segera mengerti apa yang dimaksud oleh Yan Guan. Mereka segera terbang ke arah Qiu Pucun. Saat ini Pukiankun secara alami tidak bisa lagi melindungi Qiu Pucun. Bertarung dengan ahli di ranah semi alam suci sepertinya dia tidak bisa terganggu. Dia terus bertarung dengan Yan Licheng. Menarik, biarkan kamu melihat teknik rahasia yang ditinggalkan oleh leluhurku yang telah diusir dari Tanah Suci Darahmu, kata Yan Licheng dengan marah. Segera semburan darah muncul di tubuhnya dalam sekejap. Seketika itu di atas kepala Yan Licheng, bayangan muncul satu demi satu. Bayangan ini sebenarnya berbeda bentuk. Ada yang berbentuk harimau, ada yang berbentuk elang, bahkan ada yang berbentuk pedang atau pisau. Masing-masing memancarkan atmosfer yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah bermacam-macam bloodline. Dan cahaya dari bloodline ini bergabung menjadi satu, membuat wajah Yan Licheng menjadi sangat mengerikan. Mengaum, dia meraung, dan ada banyak perubahan di tubuhnya. Tangan kirinya berubah menjadi cakar elang, sedangkan tangan kanannya berubah menjadi harimau. Selain itu rambut lebat muncul di pipi kirinya, dan di pipi kanannya muncul sisik hitam. Karakteristik dari binatang darah yang berbeda ini semuanya kental padanya. Seketika dia menjadi seperti bukan manusia. Kamu berhasil menggabungkan banyak garis keturunan, kata Pukiankun. Dia terkejut melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia bisa melihat bahwa Yan Licheng memiliki setidaknya 6 tipe garis keturunan di atasnya dan masing-masing dari mereka telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Begitu banyak garis keturunan yang menyatu. Tubuh orang biasa mungkin sudah lama tidak tahan dan meledak lalu mati. Tetapi Yan Licheng ini benar-benar berhasil. Hahaha, ya, leluhur berhasil. Ini adalah masa depan master garis keturunan kita. Setiap orang memiliki banyak garis keturunan dan mengintegrasikan semua garis keturunan bersama tidak akan memiliki kekurangan, kata Yan Licheng dengan senyum menyeringai. Dia tidak terlihat seperti manusia tetapi seperti hantu yang sangat menakutkan. Pada saat ini banyak master dari Tanah Suci Darah sudah bergegas menuju Qiu Pucun. Secara alami Pukiankun juga melihatnya. Dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu
bahwa orang-orang di tanah suci darah ini ingin mengambil Kyu Puchun sebagai sandera. "Kamu mencari kematian," kata Pukian Kun. Dia segera bergegas. "Pukian Kun, lawanmu adalah aku," kata Yan Licheng. Di saat dia melihat Pukian Kun yang akan melindungi Kyu Puchun, jelas dia tidak akan membiarkannya. Sial, Pukian Kun tidak bisa melindungi Kyu Puchun dan dia terpaksa berurusan dengan Yan Licheng. Tetapi dia tidak bisa membiarkan Kyu Puchun begitu saja. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melihat ke tempat Qin Chen berada. Lalu dia berteriak, "Kakak Chen, Kyu Puchun akan diserahkan kepadamu." Kakak Chen. Mendengar ini semua orang terkejut. Mereka semua menoleh dan melihat. Mereka melihat Master Monster Darah yang duduk di belakang Kaisar King Wu. Yang berbicara sebelumnya, sekarang dia langsung berdiri. "Hahaha, serahkan saja kepada tuan muda ini," kata Qin Chen seraya perlahan berdiri. Dan kemudian dia menghilangkan transformasi iblis. Dan tiba-tiba dia menjadi seorang pemuda. Kemudian dia tersenyum. Dia awalnya ingin menonton pertunjukan di sana. Tetapi sekarang sepertinya tidak mungkin lagi. "Kakak Chen, apakah itu Chen King, penguasa kota Tianlei?" Semua orang nampak terkejut, tetapi saat ini mereka melihat Qin Chen tiba-tiba keluar dari kerumunan. Sosoknya bergetar dan dia langsung menyapu ke arah Kyu Puchun. "Itu benar-benar Chen King, penguasa kota Tianlei," mendesis. Semua orang menarik napas dalam. Mereka berdua berani memasuki tanah suci darah dengan hanya berdua. Mereka semua melihat Qin Chen dan Pukian Kun yang sama-sama keluar dari klan Monster Darah. Dan mata mereka beralih kepada Kaisar King Wu. Mungkinkah klan Monster Darah telah bergandengan tangan dengan kota Tianlei? Jika tidak, mengapa klan Monster Darah membawa Pukian Kun dan Chen King ke tanah suci darah? Kaisar Iblis King Wu tertawa dan kemudian dia berkata, "Kesalahpahaman, itu hanya kesalahpahaman." Kaisar ini mengatakan itu hanya kecelakaan. Saat ini Qin Chen mengabaikan pemikiran orang-orang ini dan dia muncul di depan para master garis keturunan yang sedang bergegas menuju ke arah Pukian Kun. Presiden Orde Hitam, penguasa kota Tianlei, Yan Guan juga bereaksi saat ini dan dia tiba-tiba berseru dengan kaget bahwa anak ini terlebih dahulu. Mendengar perintah dari Yan Guan, para master tanah suci darah itu langsung mengalihkan targetnya kepada Qin Chen. Sejumlah serangan dari master garis keturunan itu langsung menyerang ke arah Qin Chen. Melihat itu, pedang kuno Banyue muncul di tangan Qin Chen dan itu langsung menebas. Cahaya pedang Qin Chen langsung menghancurkan serangan dari para master garis keturunan itu. Tidak berhenti di situ, cahaya pedang terus maju dan itu langsung menebas salah satu master garis keturunan. Seketika itu tubuh master garis keturunan itu terbelah menjadi dua, langsung hancur, meledak menjadi kabut darah dan menghilang tertiup angin. Satu pedang membunuh puncak tahap air Martial Emperor. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para master garis keturunan yang tersisa semuanya tertegun. Sebelumnya Pukian Kun menembak Qiu Tongguang dengan satu pukulan dan langsung membunuhnya. Itu telah memberi mereka kejutan yang sangat kuat. Tetapi sekarang Qin Chen yang terlihat sangat muda sebenarnya dengan satu pedang berhasil membunuh puncak tahap air Martial Emperor dari tanah suci darahnya hanya dengan satu pedang. Kapan penguasa tertinggi dari tanah suci darah begitu rapuh dan dapat dengan mudah dipenggal dengan satu gerakan? Saat ini untuk sementara semua orang di lapangan tumpul dan tercengang, bahkan tidak bisa bereaksi. Para master tanah suci darah yang lainnya yang sedang bergegas menuju Qin Chen juga berhenti dengan ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Orang di depannya ini membunuh sesepuh dengan level yang sama dengannya, hanya dengan satu gerakan. Apakah orang ini juga master di ranah semi alam suci? Qin Chen secara alami tidak peduli dengan keterkejutan orang-orang ini. Setelah membunuh seorang ahli top dengan satu pedang, sosok Qin Chen bergetar dan dia langsung bergegas menuju para ahli dari tanah suci darah yang masih tersisa. Tidak baik. Hati para master dari tanah suci darah itu melonjak. Seluruh tubuh mereka berdiri dan wajah mereka gugup. Tetapi setelah saling memandang, ada juga niat membunuh darinya. Bunuh. Beberapa orang memiliki pikiran yang sama dan mereka semua menembak bersamaan. Mereka tahu betul bahwa satu lawan satu, mereka pasti bukan lawan dari Qin Chen.
Tetapi begitu mereka bergabung, mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa menjadi lawan mereka. Qin Chen terlihat terlalu muda. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen telah memasuki ranah semi alam suci. Segera mereka semua mengeluarkan garis keturunan mereka dan seketika itu membentuk sebuah formasi. Oh, garis keturunan. Qin Chen mencibir. Ini adalah formasi garis keturunan yang unik yang dapat mengintegrasikan kekuatan master garis keturunan satu sama lain. Namun sangat disayangkan bahwa garis keturunan seperti itu baik untuk berurusan dengan orang biasa, tetapi terlalu naif untuk berurusan dengannya. Selanjutnya Qin Chen tidak basa-basi lagi. Domain pedang guntur luar angkasa langsung ditampilkan. Seketika itu para ahli dari tanah suci darah itu langsung dipenjara di dalam domain Qin Chen. Domain macam apa ini? Dalam keterkejutan, para master dari tanah suci darah itu hendak membebaskan diri dari domain pedang guntur luar angkasa Qin Chen. Namun sebelum mereka bisa membebaskan diri dari domain pedang guntur luar angkasa Qin Chen, tiba-tiba suara guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bukan hanya guntur, tetapi ada aura pedang yang sangat mengerikan. Kemudian itu berubah menjadi badai dan langsung menyelimuti para master dari tanah suci darah itu. Melihat adegan ini, para master dari pasukan utama di alun-alun semuanya tercengang. Mereka semua melihat guntur yang ganas ini. Selain guntur, ada aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kombinasi keduanya membentuk badai aura pedang petir yang begitu menakutkan. Saat ini para master dari kekuatan besar hanya memiliki satu pikiran di dalam pikiran mereka, yaitu jika mereka berada di dalam domain itu, apa yang akan terjadi kepada mereka? Saat ini dua master dari tanah suci darah dengan basis kultivasi teremah langsung meledak dan dipenggal di dalam domain Qin Chen. Setelah mengelilingi orang-orang ini di domain pedang guntur luar angkasanya, Qin Chen terus bergerak dan bahkan diam-diam mendesak Wan Zhenju untuk membunuh semua orang ini di sini. Untuk semua master garis keturunan yang berlindung di bawah istana berkabut dan iblis alien, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Dalam waktu yang singkat, banyak master dari tanah suci darah telah jatuh. Adegan ini membuat Yan Guan yang menonton di samping tertegun. Yan Licheng juga melihat pembunuhan itu dengan kaget. Dia meraung, bergegas ingin menyelamatkan para master tanah suci darah itu. Tetapi jelas Puqian Kun tidak akan memberikannya kesempatan untuk menyelamatkan para master dari tanah suci darah. Saat ini di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada para master dari tanah suci darah itu. Saat ini ada jejak ketakutan yang tak berujung di hati semua orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berada di alun-alun. Mereka tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Putra ini begitu ganas, sehingga terlalu sombong untuk membunuh begitu banyak penguasa dari tanah suci darah. Pada saat ini banyak orang bereaksi. Ini adalah orang yang telah membunuh Xiao Dongyan, leluhur dari keluarga Xiao di kota Tianlei. Pada awalnya mereka tidak mempercayainya, tetapi sekarang, melihat kekuatan Qin Chen, mereka mempercayainya. Setiap orang juga memiliki pemahaman baru tentang Orde Hitam di kota Tianlei. Ini jelas merupakan kekuatan menakutkan yang kejam dan juga maha kuasa. Yang mulia sangat gila, hentikan! Pada saat ini, tersisa dua orang yang masih hidup di bawah domain Qin Chen. Tetapi keduanya juga hampir tidak bisa bertahan. Tuan Yan, tolong bantu kami. Salah satunya berkata kepada Yan Guan dengan ngeri. Di depan kematian, dia ketakutan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Dia tidak ingin mati. Tetapi sekarang Yan Guan tidak berani untuk menolongnya karena dia sendiri saat ini juga sangat ketakutan. Monster, kenapa ada begitu banyak orang sepertimu di benua ini? Melihat Yan Guan yang sangat ketakutan, penatua dari tanah suci darah itu putus asa. Tetapi dia tidak mau mati seperti ini dan dia segera berteriak. Kaisar Xuan Yuan, cepat selamatkan aku. Jika tidak, aku akan mengatakan semuanya. Kaisar Xuan Yuan, semua orang nampak mengerutkan kening. Di tengah keraguan semua orang, kekosongan di belakang Qin Chen tiba-tiba membuka celah. Dan sesosok keluar dari celah itu dengan serangan telapak tangannya. Kaisar Agung Xuan Yuan. Ternyata itu Kaisar Xuan Yuan Peng Xiaoyu. Kenapa dia ada di sini? Setelah melihat sosok itu, beberapa kekuatan teratas di lapangan semuanya berseru, mengungkapkan ekspresi yang sangat luar biasa.
Orang yang tiba-tiba menembak ternyata adalah Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu dari Kekaisaran Xuanyuan. Anak itu dalam bahaya. Segera rasa kasihan pada Qin Chen muncul di hati semua orang. Peng Xiaoyu telah mengambil tindakan. Bisakah anak itu masih hidup? Meskipun Qin Chen telah menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan sebelumnya, bahkan itu mungkin melebihi batas puncak Tapair Martial Emperor, tetapi lawannya adalah Peng Xiaoyu, Kaisar Xuanyuan yang legendaris. Saat ini di bawah pengawasan semua orang, Peng Xiaoyu telah membuat gerakan yang sangat kuat. Telapak tangannya langsung menghantam punggung Qin Chen. Duar. Seketika itu tubuh Qin Chen langsung retak dan berubah menjadi bubuk dan kemudian menghilang di depan mata semua orang. Melihat adegan itu, semua orang nampak terkejut. Penguasa kota Tianlei yang sangat kuat sebelumnya itu telah dibunuh oleh Peng Xiaoyu dengan satu pukulan dan dimusnahkan menjadi asap. Adegan seperti itu membuat semua orang merasa mati rasa dan kedinginan. Ini terlalu mengerikan. Apakah ranah Peng Xiaoyu juga telah menyentuh ambang alam suci seperti Pu Qianqun dan Yan Licheng? Sementara semua orang ketakutan, keraguan tiba-tiba muncul. Penatua tertinggi dari tanah suci darah itu jelas tahu bahwa Peng Xiaoyu ada di sini. Jadi dia meminta bantuan di saat-saat terakhir. Tetapi kebenaran apa yang dia katakan sebelumnya untuk membuat Peng Xiaoyu keluar? Hahaha, Kaisar Xuanyuan, bantu aku kalahkan Pu Qianqun yang bersokongkol dengan ras iblis alien, kata Yan Licheng. Begitu dia melihat Kaisar Xuanyuan muncul, hati Yan Licheng benar-benar dilepaskan. Namun saat ini Peng Xiaoyu dia mengerutkan kening. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan. Matanya menyipit dan dia merasa ada yang tidak beres. Kemudian saat ini kedua penatua dari tanah suci darah itu terkejut. Dia menemukan bahwa meskipun pemuda itu telah dihancurkan oleh Peng Xiaoyu, domain yang mengerikan yang menyelimuti mereka belum menghilang dan itu masih menjebak mereka dengan erat. Bagaimana ini mungkin? Orangnya sudah mati dan pasti domainnya juga akan menghilang. Tetapi sekarang domain ini belum menghilang. Jelas hanya ada satu kemungkinan, yaitu anak itu tidak mati sama sekali. Yang mulia belum mati. Itu hanyalah kloning dan hampir membodohi Kaisar yang agung ini, kata Peng Xiaoyu. Dia berdiri dan bangga di kampaan. Alisnya melebar dan tiba-tiba sosoknya bergerak lagi. Boom! Dia menampar langsung ke kehampaan di sebelah kiri. Duar, kehampaan itu meledak dan sesosok keluar darinya, menghindari pukulan Kaisar Xuanyuan. Sosok itu melayang di kehampaan dan menatap Peng Xiaoyu dengan dingin. Itu adalah Qin Chen. Apa? Anak itu tidak mati? Semua orang nampak terkejut. Mereka melihat bahwa Qin Chen dibunuh oleh telapak tangan, tetapi siapa yang mengira bahwa Qin Chen sama sekali tidak mati? Menurut Kaisar Xuanyuan, apa yang dia bunuh sebelumnya hanyalah kloning dari Chen Qing. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kaisar Xuanyuan telah bersembunyi di kehampaan sebelumnya dan dia menyerang secara diam-diam. Atau apakah mungkin Chen Qing ini sudah menyadarinya dari awal? Peng Xiaoyu, kata Qin Chen. Dia berdiri dengan bangga di kampaan, menatap Peng Xiaoyu dengan dingin. 300 tahun telah berlalu. Selama 300 tahun ini, penampilan Peng Xiaoyu hampir tidak ada perubahan. Tetapi dia menjadi lebih menakutkan. 300 tahun telah berlalu. Apa yang telah Qin Chen lakukan begitu keras selama bertahun-tahun ini? Bukankah itu hanya untuk membunuh musuh dan membalas dendam? Apakah kamu mengenal Kaisar Agung ini? Kata Peng Xiaoyu. Dia menatap Qin Chen dengan dingin. Meskipun Qin Chen dapat meloloskan diri dari serangannya sebelumnya, tetapi itu tidak mengejutkannya. Satu-satunya hal yang membingungkan Peng Xiaoyu adalah bahwa sorot mata orang di depannya ini membuat jantungnya melonjak yang tak dapat dijelaskan. Kaisar Xuanyuan, tolong selamatkan aku. Kedua master dari tanah suci itu berteriak dengan ketakutan. Mereka memandang Kaisar Xuanyuan. Jelas mereka tidak menyangka Kaisar Xuanyuan tidak akan bisa menyelamatkan mereka berdua. Mereka hanya bisa terus meminta bantuan kepada Kaisar Xuanyuan. Anda membunuh orang-orang di tanah suci darah. Apakah Anda tidak takut membuat marah semua orang di dunia? Kata Peng Xiaoyu dengan dingin. Hahaha, orang-orang di dunia. Apakah kamu juga layak untuk mewakili orang-orang di dunia? Kata Qin Chen, matanya sangat dingin.
Dia melirik dua master garis keturunan yang masih terjebak di dalam domainnya. Dengan kendali Qinchen, segera cahaya guntur dan aura pedang langsung menyelimuti kedua master garis keturunan itu. Tuan muda ini ingin membunuhmu, tidak akan ada yang bisa menghentikannya, kata Qinchen dengan dingin. Kaisar, selamatkan kami. Keduanya berteriak dengan ngeri. Mereka dengan panik mendesak kekuatan di tubuh mereka, mencoba melarikan diri dari domain Qinchen, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Cahaya petir dan energi pedang langsung menghantam keduanya, duar. Seketika itu keduanya berubah menjadi kabut darah. Sangat berani. Ketika Peng Xiaoyu melihat Qinchen bahkan berani melakukan sesuatu di depannya, seketika itu domain luar angkasanya tiba-tiba meledak. Dan aura yang menakutkan menyelimuti semuanya. Apa Peng Xiaoyu benar-benar telah menerobos ke ranah semi alam suci? Semua orang nampak terkejut. Ranah semi alam suci, kata Qinchen, matanya acuh tak acuh. Faktanya dia sudah menebaknya. Jadi tidak ada kejutan di matanya. Peng Xiaoyu melepaskan domain yang menakutkan dan itu langsung menyebar. Apakah dia akan menggunakan domain untuk bunuh diri? Qinchen mencibir. Dia bahkan berani menghadapi domain biru tertinggi dari Sangguan Sinner. Bagaimana dia bisa takut dengan domain Peng Xiaoyu? Bahkan jika Peng Xiaoyu telah memasuki alam suci, domain pedang guntur luar angkasa Qinchen tidak mudah untuk dihancurkan. Oleh karena itu, Qinchen hanya mencibir di dalam hatinya. Tetapi Qinchen tidak berani menerimanya dengan sembarangan. Domain pedang guntur luar angkasa segera dimobilisasi secara ekstrim. 3 domain, domain ruang, domain guntur, domain pedang. Ketiganya digabungkan dan langsung mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Meledak. Kedua domain itu bertabrakan dalam sekejap dan kehampaan di atas alun-alun bergetar hebat. Semua orang hanya merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi meledak. Semua orang mundur dengan gila-gilaan. Dan mereka hampir tidak bisa bernapas di bawah kekuatan ini. Apa? Peng Xiaoyu akhirnya menunjukkan keheranan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Qinchen adalah hanya puncak tapair Martial Emperor dan dia belum memasuki alam semi suci. Tetapi ketika domainnya bertabrakan dengan domain Qinchen, dia seperti telah menabrak sebuah gunung besar. Menarik. Peng Xiaoyu tersenyum, matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Ini adalah kali pertamanya dia melihat domain seorang pemuda benar-benar dapat memblokir domain miliknya. Sosok Peng Xiaoyu mengamuk dan dia langsung melayangkan tinjunya ke arah Qinchen. Di sisi lain, Qinchen juga mengepalkan tangannya dan dia langsung meninju. Tinju keduanya segera bertabrakan. Duar. Seketika itu Qinchen terbang terbalik. Esensi sejati di tubuhnya melonjak. Dia terkejut di dalam hatinya. Esensi sejati Peng Xiaoyu tidak lebih lemah darinya. Di sisi lain, Peng Xiaoyu jelas lebih ngeri daripada Qinchen. Di bawah pukulan sosoknya bergetar. Meskipun dia tidak terbang terbalik seperti Qinchen, tetapi tubuhnya juga sedikit bergoyang dan esensi sejatinya melonjak. Bagaimana ini mungkin? Dia telah memasuki alam semi suci dan dapat melihat bahwa Qinchen hanyalah puncak tapair Martial Emperor. Tetapi esensi sejatinya begitu kuat, bahkan itu dapat menandinginya. Mesum, jenius macam apa orang ini? Melihat Qinchen, mata Peng Xiaoyu tiba-tiba menjadi ganas. Puncak tapair Martial Emperor benar-benar dapat menandingi dirinya sendiri. Bakat orang ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Bagaimana mungkin ada orang yang kuat bahkan lebih jenius dari dirinya? Peng Xiaoyu tiba-tiba menjadi marah di saat ada orang yang lebih berbakat darinya di dunia ini. Mati. Mata Peng Xiaoyu sangat dingin. Dia menembak Qinchen dengan panik, langsung meledakkan lusinan pukulan. Gemuruh, ada raungan tak berujung di antara langit dan bumi. Dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya itu muncul. Bayangan tinju ini membawa niat membunuh dan langsung menyapu ke arah Qinchen. Di bawah gelombang tinju ini, banyak ahli teratas yang ada di sana. Yang sebelumnya mundur, sekarang telah mundur lagi. Tinju yang mengerikan itu menelan kekosongan. Qinchen ada di dalamnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Qinchen diam-diam terkejut. 300 tahun kemudian, Peng Xiaoyu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Namun Qin Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Dia memiliki terlalu banyak kartu truk. Jika dia ingin melarikan diri, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Akan tetapi dia sama sekali tidak ingin melarikan diri. Dia hanya ingin membunuh Peng Xiaoyu. Lao Yuan, bantu aku, kata Qin Chen. Dia segera meminjam kekuatan Lao Yuan. Seketika itu aura mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen. Dan pedang guntur surgawi muncul di tangannya dan langsung menebas. Cahaya pedang dari tebasan itu langsung membelah tinju hitam yang dilepaskan oleh Peng Xiaoyu. Dan tinju hitam itu langsung berubah menjadi kehampaan. Apa, anak itu tidak mati? Semua orang yang melihat pemandangan ini wajah mereka kaget. Berpikir bahwa Qin Chen pasti akan mati. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan dapat memblokirnya. Sungguh kekuatan yang aneh, kata Peng Xiaoyu. Dia mengerutkan kening dan merasakan kekuatan sumber lama pada Qin Chen. Matanya serius, ada rahasia besar pada anak ini. Anak ini benar-benar memberinya rasa yang akrab. Tidak, itu ternyata pedang guntur. Peng Xiaoyu memandang pedang guntur langit di tangan Qin Chen dengan takjub. Dan kemudian dia berkata dengan marah, pedang guntur langit? Bagaimana mungkin pedang guntur langit ada di tanganmu? Peng Xiaoyu saat ingat, ini adalah pedang guntur langit tingkat kaisar yang dia berikan kepada anaknya, Peng Lei. Pedang guntur telah menghilang di alam Yu kuno bersamaan dengan kematian Peng Lei. Tetapi sekarang pedang itu muncul di tangan Qin Chen. Bagaimana mungkin Peng Xiaoyu tidak terkejut? Pedang guntur langit. Melihat pedang guntur langit, kaisar tubuh emas tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang kaget. Bagaimana mungkin pedang guntur langit milik Peng Lei bisa ada di tangan anak itu? Pedang ini adalah rampasan Ben Shao. Bagaimana mungkin tidak ada di tangan Ben Shao? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Rampasan perang? Bagaimana mungkin? Pedang ini adalah milik putraku Peng Lei. Itu hilang di alam Yu kuno bersamaan dengan kematiannya. Bagaimana itu bisa muncul di tanganmu? Kata Peng Xiaoyu. Dia nampak kedinginan dan dia merasakan konspirasi yang sangat kuat. Kaisar Xuan Yuan yang bermartabat benar-benar bodoh. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Itu karena putramu Peng Lei itu telah dibunuh oleh tuan muda ini, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang nampak terkejut. Jatuhnya Peng Lei di alam Yu kuno menyebabkan kegemparan di domain bela diri saat itu. Mereka semua secara alami mengetahuinya, tetapi anak ini berkata bahwa Kaisar Peng Lei dibunuh olehnya. Mungkinkah dia juga berada di dunia Yu kuno? Namun semua orang yang memasuki alam Yu kuno adalah semua murid jenius yang dikirim dari kekuatan besar. Kota Tianlei sama sekali tidak terdaftar dan tidak ada Chen Qing di alam Yu kuno. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak mungkin, Kaisar Peng Lei jelas dibunuh oleh seseorang dari istana berkabut. Bagaimana mungkin? Kata Kaisar tubuh emas. Dia nampak kebingungan dan mengerutkan kening. Ini adalah yang dikatakan Kaisar Gucang kepadanya waktu itu. Dan itu tidak mungkin ada kesalahan sama sekali. Istana berkabut itu hanyalah kambing hitam Ben Shao. Kaisar Peng Lei sebenarnya dibunuh oleh Ben Shao. Kaisar bela diri tubuh emas, saya belum pernah melihat Anda dalam beberapa tahun. Apakah Anda sudah tidak mengenali saya lagi? Kata Qin Chen. Dia memandang Kaisar tubuh emas sambil tersenyum. Suaranya segera dikembalikan kepada suara aslinya. Apakah kamu... Kata Kaisar tubuh emas. Dia terkejut. Dia memandang Qin Chen dengan takjub. Qin Chen sedikit tersenyum. Penyamaran di wajahnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wajah yang tampan. Sudut mulutnya menatap Kaisar bela diri tubuh emas dengan cibiran. Melihat itu, Kaisar tubuh emas menelan ludah dan menatap Qin Chen dengan takjub. Tidak mungkin itu dia. Tapi itu benar-benar dia. Kaisar Agung. Orang ini adalah Qin Chen yang memasuki alam Yu kuno dari Papillon Pil dan akhirnya jatuh di dalamnya. Kaisar tubuh emas berteriak kepada Peng Xiaoyu. Dia kemudian menatap Qin Chen dengan takjub. Kaisar Gucang dengan jelas mengatakan bahwa Kaisar Peng Lei dibunuh oleh istana berkabut. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Qin Chen? Dan Qin Chen ini, bagaimana dia melarikan diri dari ledakan di alam Yu kuno waktu itu? Bahkan jika dia selamat, bagaimana dia bisa meninggalkan alam Yu kuno? Dan bahkan tingkat kultivasinya mencapai titik seperti ini. Dia ingat betul waktu itu Qin Chen hanyalah orang di ranah Martial Sovereign.
Tetapi sekarang Qin Chen telah mencapai puncak tahap air martial emperor. Bagaimana ini mungkin? Dia sama sekali hampir tidak mempercayainya. Saat ini semua orang yang ada di sana juga bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang memasuki alam Yu kuno pada awalnya semuanya adalah jenius di kelas martial sovereign. Sekarang baru beberapa tahun sejak alam Yu kuno ditutup. Tetapi anak ini telah menembus puncak tahap air martial emperor dan bahkan dapat melawan Kaisar Xuan Yuan Peng Xiaoyu. Ini semua orang nampak tercengang dan ada ketidakpercayaan yang tak ada habisnya di wajah mereka. Semua kejadian di alam Yu kuno itu telah menyebar ke seluruh domain bela diri. Jadi semua kekuatan besar, hampir semuanya telah mendengar nama Qin Chen. Semua orang hanya berpikir bagaimana Qin Chen ini melarikan diri dari dunia Yu kuno. Bagaimana dia bisa menjadi presiden Orde Hitam dan bahkan menjadi penguasa kota Tianlei, dan bagaimana dia bisa menerobos puncak tahap air martial emperor secepat itu. Semua ini membuat semua orang penasaran. Qin Chen. Mata Peng Xiaoyu terasa dingin ketika dia mendengar nama ini, dan cahaya dingin masuk ke matanya. Ya, saya Qin Chen, Peng Xiaoyu. Tidakkah menurut Anda nama ini familiar? Kata Qin Chen. Nama ini adalah nama kakak laki-lakiku, Kaisar Qin Chen. Kamu tidak layak memakai nama ini, kata Peng Xiaoyu. Dia berkata dengan dingin. Kakak laki-lakimu, hahaha. Qin Chen tertawa, tetapi ada rasa dingin yang tak ada habisnya di dalam tawanya itu. Peng Xiaoyu, kamulah yang tidak layak. Pada awalnya kamu bergabung dengan Sangguan Sinner untuk membunuh Kaisar Qin Chen dan bahkan berpura-pura membalas dendam. Anda harus menjadi orang yang tidak layak, kata Qin Chen. Gemuruh. Mendengar ini semua orang yang ada di sana langsung gempar. Kaisar Qin Chen sebenarnya dibunuh oleh Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner. Bagaimana itu bisa terjadi? Omong kosong, kakak tertuaku jelas dibunuh oleh Puqian Kun dan istana berkabut. Kamu siapa? Kamu bahkan sengaja menamai nama kamu sama seperti kakak laki-lakiku. Apa yang kamu niatkan? Kata Peng Xiaoyu. Dia memandang Qin Chen dengan ketakutan. Kematian Kaisar Qin Chen selalu menjadi rahasia terdalam di hatinya. Selain Sangguan Sinner, hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahuinya. Tetapi bagaimana mungkin anak di depannya ini mengetahui itu? Mati, anak ini harus mati. Niat membunuh yang tak terbatas muncul di hati Peng Xiaoyu. Dia ingin membunuh Qin Chen secara langsung. Saat ini Qin Chen mengabaikan Peng Xiaoyu. Dia kemudian memandang semua orang yang ada di sana dan kemudian berkata, Anda mungkin ingin tahu tentang bagaimana Ben Shao mengetahui rahasia ini. Karena Ben Shao sebenarnya adalah keturunan dari Kaisar Qin Chen. Mendengar ini pikiran semua orang bahkan lebih bingung. Kaisar Qin Chen adalah master 300 tahun yang lalu. Dan Qin Chen yang ada di sini sekarang itu usianya kurang lebih 30 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi keturunan dari Kaisar Qin Chen? Tetapi Qin Chen kemudian berkata, Kaisar Qin Chen dijebak oleh Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner dan dia jatuh di Death Cannon. Tetapi saat itu dia belum mati. Sebelum dia meninggal, dia menjaga kebenaran kematiannya. Dia meletakkan tanda jiwa di sebuah batu segel ilahi. Dan batu segel ilahi itu terlempar ke ruang turbulensi. Dalam batu segel ilahi itu, ada banyak wawasan dari kehidupan Kaisar Qin Chen. Dan semua berita tentang mengapa dia jatuh ada di dalamnya. Dan setelah batu segel ilahi itu melayang dalam kehampaan selama 300 tahun, secara tidak sengaja itu melayang ke langit utara dan diakuisisi oleh Ben Shao. Oleh karena itulah Ben Shao mengetahui kebenaran tentang kematian Kaisar Qin Chen. Dan dari saat itu Ben Shao juga telah mewarisi kekuatan Kaisar Qin Chen dan tentu saja ingin membalaskan dendamnya. Lalu mengungkap kebenaran kematiannya, mengungkapkan Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner sepasang anjing dan manusia. Kata Qin Chen, dia berkata dengan dingin, dia sudah menemukan alasan untuk mengekspos wajah asli dari Peng Xiaoyu. Mendengar ini semua orang terkejut dan kemudian mereka memahami mengapa Qin Chen yang masih sangat muda, tetapi dia telah memiliki kultivasi seperti itu. Ternyata itu adalah karena dia telah mewarisi jubah Kaisar Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.